Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narbian, saya dari kelompok 7 yang membahas topik present tense. Saya akan menjelaskan bagian simple present. Rumus dari simple present adalah jika subjeknya I, you, we, they, verbnya tidak perlu ditambahkan s. Tapi jika subjeknya he, she, it, verbnya ditambahkan s. Dan jika subjek he, she, it, kata kerjanya berakhiran ch, sh, o, dan x, verbnya ditambahkan es. Dan untuk verb yang berakhiran konsonan dan y-nya dihilangkan lalu ditambahkan ies. Untuk verb yang berakhiran vokal dan y-nya tidak perlu dihilangkan tapi cukup ditambahkan s saja. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara pemakaian simple present. Simple present dipakai untuk menyatakan perbuatan yang menjadi kebiasaan. Contoh kalimatnya seperti I go to school every day, yang artinya saya pergi ke sekolah setiap hari. Bisa juga he always gets up at 5 o'clock, yang artinya dia selalu bangun pada pukul 5. Simple present juga bisa dipakai untuk menyatakan kebenaran yang tidak dapat dibantah. Contoh kalimatnya a week has 7 days, yang artinya dalam seminggu ada 7 hari. Bisa juga menggunakan kalimat the sun rises in the east, yang artinya matahari terbit di timur. Sekarang saya akan memberikan contoh kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Sekarang saya akan memberikan kalimat positif. Rumusnya subject, verb 1, to be, object. Contoh kalimatnya she reads Harry Potter book every day. Dan untuk kalimat negatifnya, rumusnya subject, don't atau doesn't, verb 1, object. Contoh kalimatnya she doesn't read Harry Potter book every day. Untuk kalimat interrogatif, rumusnya menggunakan do atau does, subject, verb 1, dan object. Contoh kalimatnya does she read Harry Potter book every day. Jadi penjelasannya di sini untuk kalimat negatif, jika subjeknya he, she, it, dia menggunakan doesn't, dan jika subjeknya I, you, we, they, dia menggunakan don't. Untuk kalimat interrogatif, jika subjeknya he, she, it, dia menggunakan does, dan jika subjeknya I, you, we, they, dia menggunakan do. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Wade Siti Rahmi. I'm from Group 7, NIM A1M2 19075. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari jenis tenses, yaitu present. Present terbagi menjadi 4, ada simple present, ada present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Sebelum kita melangkah ke jenis tenses, contoh-contoh tenses, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu tenses. Tenses pada umumnya digunakan untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris berdasarkan waktu kejadian atau peristiwa berlangsung. Dengan kata lain, tenses sangat berkaitan erat dengan waktu suatu kejadian. Suatu kejadian atau peristiwa bisa berlangsung di masa yang akan datang atau biasa disebut dengan future, bisa berlangsung saat ini atau disebut dengan present, dan berlangsung di masa lampau atau disebut dengan past. Nah, salah satu dari bentuk present yang saya akan bahas kali ini adalah present continuous. Present continuous berfungsi untuk menjelaskan suatu tindakan atau kejadian yang sedang berlangsung saat ini. Jadi intinya ketika kita sedang berbicara terdapat pula keadaan atau kejadian yang sedang berlangsung. Biasanya dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata sedang. Misalnya, saya sedang makan. Atau dalam bahasa Inggris, I am eating. Itu merupakan salah satu contohnya. Tetapi saya akan bahas contohnya nanti. Untuk saat ini saya akan bahas dulu time signal yang biasa digunakan di present continuous. Time signalnya ada now, right now, at present, at the moment, today, tonight, nah, salah satu dari bentuk-bentuk time signalnya ada kata now, right now, at present, at the moment, today, tonight, this morning, this afternoon, this evening, this week, this month, this year, and etc. Subjek-subjek yang kita gunakan yaitu subjek I, you, we, they, she, he, dan it. To be-nya adalah untuk to be I menggunakan am, you, we, dan they menggunakan are, she, he, dan it menggunakan is. Atau bisa juga nama orang atau my father is, my mother is, my friend is. Untuk contoh kalimat positifnya, rumus atau formnya adalah subject plus to be plus verb ing plus object complement. Contohnya adalah I am teaching English. I adalah subjek, am adalah to be, teaching adalah verb ing atau present participle, dan English adalah object complementnya. Contoh lainnya misalnya, they are watching YouTube. Contoh lain misalnya, she is going to school. She is going to school. Atau bisa ditambahkan time signalnya. Misalnya, she is going to school this morning. She is going to school this afternoon. Boleh.
kalimat negatifnya, rumus atau formnya adalah subject plus to be plus not plus verb ing plus object complement. Kita bisa menggunakan contoh kalimat ini, misalnya I am not teaching English. Atau contoh yang kedua yaitu they are not watching YouTube. Atau mau disingkat, they aren't watching YouTube. Dan kalian juga bisa membentuk present continuous menggunakan verb yang lain, tetapi ada beberapa verb yang tidak boleh ditambahkan ing. Verb tersebut dinamakan stative verb atau kata kerja statis. Kata kerja statis adalah kata kerja yang tidak untuk menyatakan aksi, melainkan untuk menyatakan kondisi yang tidak berubah atau cenderung tidak berubah. Untuk contoh kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya adalah to be plus subject plus verb ing plus object complement. Kita bisa menggunakan contoh kalimat ini untuk dirubah ke dalam bentuk interrogatif. Contohnya, am I teaching English? Am I teaching English? Dan jangan lupa tambahkan question mark. Contoh kedua, are they watching YouTube? Are they watching YouTube? Bisa juga, is she going to school? Dan ada kalimat interrogatif yang berbentuk negatif. Seperti apa itu? Kalimat berbentuk negatif. Contohnya adalah, aren't they watching YouTube? Aren't they watching YouTube right now? Tidakkah mereka sedang nonton YouTube sekarang? Gitu. Contoh katanya adalah hate, love, agree, dan masih banyak lagi. Untuk contoh kalimatnya, I hate your attitude. I agree with your opinion. She loves her pet. Ini merupakan contoh kata kerja statis. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina Tasya Awaliyah dengan NIM A1M2190065. Saya berasal dari grup 7 Basic Grammar dan langsung saja kali ini saya akan membawakan materi tentang present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu, namun masih berlanjut hingga sekarang ini, atau telah selesai pada satu titik waktu tertentu di masa lampau, namun efeknya masih berlanjut hingga sekarang ini. Yang kedua yaitu rumus dari present perfect tense. Rumus yang pertama dari present perfect tense adalah untuk kalimat positif, di mana rumusnya yaitu yang pertama subject plus auxiliary verb, atau di sini kita bisa menggunakan have or has plus past participle atau verb 3. Contohnya di sini I have read the book, di mana have di sini merupakan auxiliary verb. Selanjutnya untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu yang pertama subject plus auxiliary verb have or has plus not plus past participle atau verb 3. Di mana contohnya di sini I have not read the book. Have di sini merupakan auxiliary verb. Yang selanjutnya yaitu rumus untuk kalimat interrogatif. Yang pertama diawali dengan auxiliary verb atau have or has plus subject plus past participle atau verb 3. Di sini contohnya yaitu have I read the book. Sama seperti tadi, have di sini merupakan auxiliary verb. Selanjutnya ada time expression yang biasa digunakan untuk present perfect tense. Di sini ada already, just, recently, lately, ever, yet, for plus period of time up to present, for example, for an hour. Dan ada since plus starting time, for example, since yesterday. Selanjutnya ada contoh-contoh yang biasa ada pada present perfect tense. Yang pertama contohnya, have you ever been to South Korea? Have di sini merupakan auxiliary verb dan ever di sini merupakan time expression. Contoh selanjutnya yaitu Sam has not received the document yet. Has not di sini merupakan auxiliary verb, receive di sini merupakan past participle atau verb 3 dari kata receive, dan yet di sini merupakan time expression. Contoh yang ketiga yaitu it has not rained since February. Has not di sini merupakan auxiliary verb, rain di sini merupakan past participle dari kata rain, dan since February di sini merupakan time expression. Contoh selanjutnya yaitu fungsi dari present perfect tense. Yang pertama, fungsi dari present perfect tense adalah untuk mengungkapkan suatu kejadian yang telah terjadi di masa lampau tanpa keterangan waktu yang pasti. Contohnya di sini, I have watched this movie. Fungsi yang kedua yaitu untuk mengungkapkan suatu aksi yang telah terjadi berulang kali di masa lampau. Contohnya yaitu she has called you 3 times. Fungsi yang ketiga yaitu untuk mengungkap suatu aktivitas atau situasi yang telah terjadi di masa lampau namun masih berlanjut hingga sekarang ini. Contohnya yaitu she has studied in Haloleo University since September. Fungsi yang keempat yaitu untuk membicarakan event yang belum lama ini terjadi. Contohnya yaitu have you visited any market recently? Dan fungsi yang kelima yaitu untuk membicarakan event yang baru saja terjadi. Contohnya di sini, the rain has just stopped. Baiklah, sekian materi present perfect tense yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Biari Latif. Saya akan menjelaskan tentang present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense ialah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lalu dan masih berpengaruh sampai sekarang. Present perfect continuous tense terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan nominal. Baik, ini sudah tertera rumus dan contoh kalimatnya. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan pengertian kalimat verbal. Kalimat verbal merupakan kalimat yang mengandung kata kerja di dalamnya.
Pada poin ini, kita akan melihat bagaimana pembentukan simple present perfect continuous dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan intronegatif. Pertama, saya akan membahas kalimat positif. Kalimat positif, pada kalimat ini menggunakan rumus subjek, tambah have has, tambah been, tambah verb 1, tambah ing, tambah objek. Subjek di sini terbagi menjadi I, you, we, they, he, she, it. Jika subjeknya she, he, it, maka dia menggunakan kata ganti has. Sedangkan pada kalimat nominal, subjek I, you, we, they, dia menggunakan kata ganti have. Di sini has digunakan untuk singular subjek. Yang menjadi singular subjek di sini yaitu she. Pada kalimat negatif, kita hanya perlu menambahkan not di belakang has, sehingga menjadi she has not been driving. Pada kalimat intronegatifnya, kata has kita hanya perlu memindahkannya di depan subjek, sehingga menjadi has she been driving. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalimat nominal. Kalimat nominal merupakan kalimat yang tidak memiliki kata kerja di dalamnya. Pada poin ini, kita akan melihat simple present perfect continuous tense dalam 3 jenis kalimat positif, negatif, dan intronegatif. Pada rumus kalimat nominal ini, dia hampir sama dengan rumus kalimat verbal. Yang membedakan hanya pada kalimat verbal, dia menggunakan kata kerja bentuk pertama tambah ing, sedangkan pada kalimat nominal, dia menggunakan ana atau adjektif, noun, dan adverb. Pada contoh, sudah tertulis yang menjadi ana atau adjektif, noun, adverb di sini adalah college student. Selanjutnya, kegunaan present perfect continuous tense. Yang pertama itu menunjukkan aksi yang baru saja selesai. Contohnya, Ajeng has just been coming. Yang menunjukkan aksi yang baru saja selesai di sini yaitu just been coming. Kedua, untuk menunjukkan aksi di mana masa lampau dan masih berpengaruh sampai sekarang. Contohnya, I have been waiting for my lecturer since 3 hours ago. Sekian penjelasan dari saya tentang present perfect continuous tense. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Jasdi. NIM saya 1M2190941. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai present perfect continuous tense. Oke, present perfect continuous tense adalah kalimat yang menerangkan mengenai pekerjaan yang dari tadi sampai sekarang itu belum selesai. Oke, kita lihat di sini ada continuous. Jika ada continuous, maka otomatis akan menggunakan verb ing. Oke, dan to be-nya ada dua, yaitu has dan have. Kapan kita menggunakan has? Jika subjeknya he has, she has, it has. Dan kapan pula kita menggunakan kata have? Jika subjeknya they have, we have, I have, you have. Terkadang juga dalam present perfect continuous tense, oke, ada keterangan waktu seperti since, sejak. Oke, langsung saja ke contoh pertama. He has been reading a book. Kalau ditambahkan dengan kata keterangan waktu since, sejak, since, sejak. Since afternoon.
kalimat negatifnya he has not been reading a book since afternoon. Sedangkan kalimat integratifnya itu has-nya dikasih ke depan, oke? Has he been reading a book since afternoon? Oke. Ini contoh pertama, oke? Sedangkan contoh kedua kita menggunakan I, oke? Jadi to be-nya have. I have been cooking since 5 o'clock in the morning. Okay. Kalimat negatifnya I have not been cooking since 5 o'clock in the morning, okay? In the morning. Sedangkan kalimat interogatifnya yaitu have I been cooking since 5 o'clock in the morning? Ya. Dalam kalimat interogatif ketiga ini, terakhir ini, have I been cooking since 5 o'clock in the morning? Oke, ini kalimat yang salah. Jadi I-nya itu hapus, digantikan oleh you. Have you been cooking since 5 o'clock in the morning? Oke, itu kalimat yang betul. Oke, segitu saja mengenai present perfect continuous tense. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.